Selamat datang di AM/PM Coffee. Hai Sobat Indie, hai Sobat Senja, hai Sobat Asam Lambung yang suka ngopi di kafe ataupun coffee shop, yang mempergunakan kopi hanya untuk duduk berjam-jam, cuma sekedar duduk. Satu cangkir itu untuk 2 jam, 3 jam, 4 jam. Entah untuk chattingan, meeting, ngerjain tugas, sampai kalian lupa apa esensi kopi yang sebenarnya. Apakah kalian betul-betul merasakan kopi tersebut? Untuk itu, saya sebagai barista AM/PM Coffee akan memberitahu apa makna dibalik kopi yang Anda suruput itu di Papi, pakar kopi. Rokok, kacang, teman, dan alkohol. Banyak orang yang merasa master, guru, suhu, derajat Celcius, yang merasa kalau mereka bisa memahami kopi dengan menyeruputnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tingkat keasamannya, tingkat kepahitannya, kualitas biji kopinya. Hey, semua dapat dilakukan oleh pakar si kopi. Pakar kopi. Lidah saya terlahir dengan sensitif. Tolong pelanggan belakang jangan berisik. Bangsat. Kopi mempunyai nama Latin kopi. Belum nemu yang lucu, cuma itu yang ada di kepala saya. Tapi sebagai pakar kopi, apapun definisi Latin dari kopi, saya tidak peduli, karena lidah saya bisa menyambung cerita dengan apa yang terjadi saat kopi itu dibuat dan tumbuh. Lidah saya dapat menembus atmosfer semesta. Itu kan yang anak-anak indie pasti omongin, semesta. Pasti ada kata semesta untuk lagu-lagu indie. Sore, senja, semesta, fajar, membuka mata, nurani, mental, kata-kata yang selalu terucap dalam lagu-lagu indie. Saya bisa menembus itu semua dengan lidah saya. Saya bisa merasakan apa yang terjadi saat kopi itu sebelum terjadi dan tersaji di meja kalian, di kafe yang selalu Anda tongkrongin 4 jam untuk secangkir ice long black. Harga paling murah. Baiklah, untuk itu saya akan memulai membuat kopi dan saya akan merasakan biji kopi tersebut. Tapi sebelumnya ingat, mengapa kopi harus dinikmati bersama orang lain, bersama teman, bersama tongkrongan? Karena biji kopi, biji tidak mungkin sendiri kecuali dia monokotil. Biji selalu bersama-sama. Biji di sini pun tidak sendirian, dia bersama dengan biji yang lain. Kenapa mereka bisa betah terkurung di dalam kantung kemih tersebut? Karena mereka punya satu sama lain. Kopi artinya menyalin, meniru, sama seperti yang orang lain lakukan. Oleh karena itu, mengapa saat kita meminum kopi kita bertukar pikiran dan mindset tertukar, mungkin
Mindset teman Anda bisa masuk ke dalam mindset Anda, dan mindset teman Anda juga bisa masuk ke dalam mindset Anda sendiri. Karena kopi. Sehingga menimbulkan satu golongan yang sama secara pemikiran. Kita akan langsung membuat kopi. Kita prosesnya seperti ini. Baik. Seperti itu prosesnya. Dan jika Anda benar melakukannya, Anda akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Lihat. Kalau abang bakar kopi, kenapa membawa kopi dari bawah? Kenapa? Anda pernah dong melihat Rudy Hoirudin, Ibu Siska Switomo memasak. Walaupun prosesnya lama dan prosesnya benar-benar repot, selalu tersedia dari bawah. Akan hasilnya seperti ini. Dia aja boleh kok, masa aku nggak boleh? Dan saya akan mencoba untuk merasakan kopi ini. Baunya sangat kopi sekali. Dan saya juga mencium bau-bau aroma mahasiswa baru, karena sering copy paste tugas. Baik, saya akan memulai. Saya terlalu fokus dengan kopi, sehingga saya tadi menyedotnya dari bawah. Saya akan memulai sekali lagi mencoba kopi ini. Kopi Rusia. Karena Amerika no. Amerika no, Rusia yes. Indonesia yes. Afghanistan yes, Palestina yes, Malaysia yes, Brunei Darussalam yes. Cuma Amerika yang no. Mengapa pergerakan itu terjadi? Karena saya ingin kopi itu meresap dari lidah saya dan menuju ke seluruh sel-sel tubuh saya. Di sini sangat terasa sekali kalau kopi ini ditanam di atas 1200 meter di atas permukaan laut. Tanah yang dipergunakan adalah tanah wakaf. Karena saya melihat ada amarah dari ahli waris yang seharusnya mendapatkan persenan dari tanah tersebut, tapi tanah tersebut malah dijadikan tanah wakaf. Terjadi pertengkaran dalam keluarga petani tersebut. Kopi ini dibuat oleh seorang petani yang sedang dalam tahap cerai dengan istrinya.
Dan kondisinya sangat memprihatinkan sekali karena petani tersebut ingin melanjutkan S1. Tapi sang istri menentang keinginan sang suami karena ketika suami melanjutkan S1 akan bertemu dengan mahasiswa atau mahasiswi yang lebih cantik. Dia akan melihat istrinya menjadi sangat payah. Karena istrinya hanya seorang gadis desa yang sungguh sangat pahit sekali. Dan anak laki-lakinya minta motor Satria F supaya bisa menarik hati para gadis-gadis di desa tersebut, atau RX King atau Ninja. Cuman karena mungkin infrastruktur di desa tersebut, petani tersebut belum ada aspal, jadi orang tuanya bilang, tolong nak, jangan Ninja, suspensinya tidak akan baik untuk daerah pegunungan seperti ini. Tapi tidak ayah, tidak, aku ingin Ninja atau Satria F. Sang ayah pun bertanya kepada sang anak, kenapa nak kamu ingin punya motor Satria F? Bagus ayah. Kenapa nak? Bagus ayah. Kenapa nak? Bagus ayah. Kenapa nak? Iya, soalnya joknya bisa dibuat menurun, sehingga kalau memboncengi perempuan bisa kena tete. Dan saya merasakan rasa asin di dalam kopi ini karena entah mengapa kopi ini terasa sangat asin juga, karena ketika dia menguburkan kopi ini, air mata pun jatuh di atas tanah tersebut. Asin, sangat asin sekali. Dan anak perempuannya ingin melanjutkan kuliah S1. Sang ayah pun berbicara dengan anak perempuannya, nak, untuk apa melanjutkan S1? Bapak mampu membiayai kamu tanpa kamu harus bekerja karena bapak adalah seorang petani kopi. Tapi anak perempuannya membantah karena dia ingin punya pendidikan yang lebih layak. Lalu anak perempuannya bertanya kepada bapaknya, apa sebenarnya alasan ayah melarangku untuk kuliah, ayah? Kenapa? Apa cuma itu alasannya? Jawab bapak, tidak nak. Bapak takut. Sang anak perempuan pun menjawab, Pak, aku bisa jaga diri. Bukan itu nak. Bapak takut kita sekelas. Kopi ini dikirim dengan Hinodutro. Melewati banyak persimpangan. Di kilometer 56 ada jalanan yang kurang bagus saat itu, dan sang bapak sempat berkomunikasi dengan Dishub untuk memperbaiki akses agar dia bisa mengirim kopi dengan sangat baik. Tapi ternyata hubungannya, dinas perhubungannya hubungan yang renggang. Jadi pegawai tersebut tidak bisa mendengarkan keluhan si bapak. Sempat pakai bensin eceran di kilometer 65. Sempat juga di perjalanan kedua supir truk tersebut yang mengantar kopi cekcok, berantem di perjalanan karena mereka berdua sama-sama mabuk dan menentukan siapa yang akan menyetir di trayek berikutnya. Masuk Cipularang, nggak bawa itol. Dalam kondisi mengantuk.
Mereka sweet. Siapa yang bakal minta e-tol ke mobil belakang? Karena kejadian truk yang nggak bawa e-tol sering terjadi di pintu tol. Begitu dalam 10 atau 15 detik truk tersebut tidak melewati pintu tol yang akan mereka lewati, mobil-mobil di belakang sudah otomatis pindah ke pintu tol sebelahnya agar tidak dimintain e-tol. Sungguh sangat pahit kehidupan ini. Dan ternyata Bapak bisa menerobos pintu tol itu dengan menabrakkan portal itu. Lalu truk tersebut dikejar polisi. Terus sampai Jakarta. Dan sampai Jakarta, kopi tersebut berhamburan. Kopi tersebut berhamburan, jatuh, tumpah karena mereka terlalu ngebut. Maka saya bisa mencium dari sini sempat ada tanah-tanah rest area di dalam kopi ini. Akhirnya masing-masing supir tersebut memungut semua biji kopi tersebut dan dimasukkan ke dalam kresek bekas ikan dan alpha midi yang mereka temukan di sekitar rest area. Mereka mencuci kopi tersebut dan akhirnya mereka karena tidak mau rugi, akhirnya mereka merosting kopi tersebut. Teh lebih enak daripada kopi. Teh lebih enak daripada kopi. Kopi itu pun merasakan roasting yang sangat luar biasa sekali dari supir-supir itu dan dia menimbulkan tingkat keasaman yang sangat tinggi karena dia bitter juga gitu. Pahit dan asamnya bersatu menjadi bitter. Jadi itulah yang tersampaikan oleh kopi ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cuma datang ke kafe untuk nongkrong dan menghabiskan wifi dibanding kopinya, tolong hargai, karena banyak cerita yang muncul dalam kopi tersebut. Saya pakar kopi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kan saya masih jaga. Pengen sok keren. Masih ini, sampai malam nih. Buat yang pengen datang ke AMPM Coffee, menunya ada kopi susu, americano, long black, coffee latte, cold brew, nitro cold brew dengan CO2 ya, dan sparkling coffee. Jadi kalau buat teman-teman yang ingin menongkrong di AMPM Coffee, marilah ke sini dan akan kuceritakan apa yang terjadi dengan kopi yang kamu minum. Oh iya, jaga. Rokok kacang teman dan